Di episode pertama, Hejin yang masih heran dengan pekerjaan Dusik masih bertanya dengan Dusik. Tetapi Dusik hanya berkata bahwa ia kepala Hong di sini. Lalu Dusik mengantarkan Hejin untuk melihat rumah dan toko yang akan dikontraknya. Dusik mengatakan bahwa properti ini yang paling bagus dan murah di sini. Bisa dicek saja di semua properti. Akhirnya Hejin menyetujui dengan syarat harus direnovasi semuanya, dari interior sampai eksterior. Setelah setuju, Dusik mengajak Hejin menemui pemilik properti, dan ternyata pemiliknya ibu yang punya restoran itu. Tambah heran pula lah si Hejin ini. Tapi langsung dijelaskan oleh ibu restoran itu bahwa ini memang agak mencurigakan. Tapi Hejin disuruh mengecek sendiri di daerah tersebut kalau memang properti milik ibu ini paling murah, dan Dusik membenarkan. Satu lagi fakta, bahwa ibu restoran ini pegawai pemerintah, tepatnya kepala wilayah di desa Gongjim, dan digaji pemerintah per bulan. Dan Dusik menjabat sebagai kepala biasa atau pembantu kepala wilayah dan digaji juga oleh pemerintah. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dusik, akhirnya Hejin mau dan menandatangani kontraknya. Di sini kita sudah tahu nama pemilik ibu restoran ini. Lanjut, Hwajung memberikan komisi kepada Dusik karena sudah mengeluangkan waktu 4 jam. Perjalanan pulang, Dusik meminta komisi kepada Hejin karena sudah membantu mencarikan kontrakan sebesar sama persis dengan yang diberikan oleh Hwajung. Nah, di sini Dusik juga menawarkan pekerjaan renovasi. Tapi Hejin menyela bahwa ia mempunyai selera tinggi. Tanpa berkata-kata, si Dusik menunjukkan lisensi sertifikat pekerjaannya. Jangan main-main, semua lisensi Dusik punya. Dari lisensi tukang cat, ubin, ledeng, pokoknya komplit, sampai Hejin kagum. Hejin pindah ke kota. Hejin mengemasi barang-barangnya. Ia akan pindah di desa. Tetapi sahabatnya marah. Kenapa harus di desa? Dan mendadak, sahabat Hejin menangis karena selama SMP sampai sekarang belum pernah berpisah dengan Hejin. Hejin pun menjelaskan bahwa ia tak mungkin membuka klinik di kota karena mahal dan lebih memilih di desa. Sahabat Hejin bernama Misun. Hejin pun memulai pindahan ke desa. Warga desa mengetahui ada seseorang dokter yang akan pindah di sini. Akhirnya menyambutnya. Tapi Hejin di sini kurang bersahabat dengan warga, seakan-akan cuek dengan warga sekitar. Malam harinya Dusik ke rumah Hejin untuk menjelaskan aturan di desa sini. Dan Dusik memberikan nomor sandi rumah yang akan ditempati Hejin. Ketika Hejin bertanya, ini nomor apa? Dusik langsung menjawab, ini tanggal ulang tahunku. Hejin pun kaget. Kenapa nomor sandi rumah sama dengan tanggal ulang tahunnya? Dusik bilang, agar mudah diingat saja. Hejin pun disuruh meriset nomor sandi tersebut. Ketika Hejin mengetahui umur Dusik lebih tua 1 tahun darinya, Dusik pun bercanda. Kau akan memanggilku sayang? Ah, rasanya merinding. Hejin pun menyautnya dengan perasaan merinding juga. Esok paginya Hejin beraktivitas seperti biasanya, jogging di pinggir jalan. Tapi dengan pakaian yang ketat membuat penduduk Gongjim resah. Adat kota dan desa seperti itu. Trio nenek yang bekerja bersama Hejin di awal episode bertemu lagi. Akhirnya mereka bertiga ngerumpi soal pakaian Hejin. Perkenalkan trio nenek ini, yang tertua Kim Gamri, yang kedua Lee Mati, dan yang ketiga atau termuda Park Soja. Mereka tak henti-hentinya membicarakan Hejin. Setelah Dusik merenovasi klinik Hejin, Hejin pun mengecek dan kagum hasilnya, persis seperti yang ia impikan. Dusik pulang ke rumah dan bertemu trio nenek ini. Trio ini membicarakan tentang Hejin yang berpakaian tak lazim. Tapi Dusik menjelaskan bahwa itu normal untuk wanita hidup di kota sebelumnya. Hwajung datang ke rumah Hejin yang memberitahu Hejin besok ada pesta warga senior. Diharapkan datang sekaligus memperkenalkan diri Hejin dan kliniknya. Hejin pun datang dan bertemu Dusik. Dusik kali ini bertugas sebagai kang foto. Hejin pun bertemu lagi dengan trio nenek ini. Ia disuguhi makanan tradisional di situ. Berhubung Hejin menjaga kebersihan dan nenek Gamri hanya memakai tangan langsung, akhirnya Hejin agak menolaknya, yang membuat nenek Gamri agak sedih. Ditambah Hejin di sini bersikap acuh tak acuh kepada ibu-ibu di sini, yang membuat mereka pergi meninggalkan Hejin sendirian.
Dusik menyapa Hejin menawarkan sup, tapi Hejin masih menjaga keyakinannya bahwa di sini makanannya kurang sehat karena kondisinya bercampur dengan angin dan debu banyak. Lalu Hejin mengangkat telepon dan pergi karena bising. Hejin pun masuk ke ruangan. Tanpa disadari mic di ruangan tersebut on. Jadi ketika Hejin berkeluh kesah soal orang-orang di sini, semuanya kecewa, terutama Pak Cafe. Ia hanya bisa mendengarkan Hejin menjelek-menjelekannya karena selalu berbicara soal lagunya, padahal tidak ada yang bertanya. Dan Hejin tidak mengetahui lagunya. Pak Cafe di sini bernama Chong Jae, mantan penyanyi di tahun 90-an yang pernah merilis lagu hit. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Hejin sadar bahwa pembicaraan dirinya dengan sahabatnya terdengar oleh seluruh warga. Warga semua pun kecewa. Malam harinya Hejin pun sadar dan malu. Ia berencana mengemas-emas barangnya dan pergi dari desa. Dusik datang ke rumah Hejin, mengantarkan paket kepada Hejin. Dusik di sini jadi kurir. Hejin pun heran lagi dengan Dusik, banyak kali pekerjaannya. Ya maklum, Dusik itu kan bekerja serabutan, belum punya pekerjaan tetap. Dusik bercerita, "Kau hebat ya, pintar akademisnya, dan menjadi dokter. Seakan-akan hidupmu tanpa kesulitan." Hejin pun menyela, "Jika kedatanganmu ke sini mengkritik diriku, sebaiknya kamu pergi." Tapi Dusik langsung menjawab, "Kau seenaknya membicarakan kehidupan orang lain, tapi jika orang lain membicarakanmu, dirimu tak terima. Itu namanya egois, Cok." Dusik pun memberi nasihat kepada Hejin, hidup tak selalu adil bagi semua orang. Ada orang yang jalannya berlubang dan kurang mulus, ada juga yang berlari sekuat tenaga, tapi tetap menemui jurang di ujung jalannya. Setelah itu Dusik pun pergi. Sahabat Hejin datang ke rumah Hejin. Ia sedang sedih karena diputusin pacarnya. Misun pun berencana membantu Hejin di sini. Hari pertama pembukaan klinik tak ada yang datang. Ketika Hejin dan Misun akan pulang di jalan, warga semuanya mengabaikan Hejin. 안녕하세요. 안녕하세요. 어라 엄마 나 샴푸 좀. Sampai rumah, Hejin pun menjelaskan kepada Misun soal kejadian kemarin. Misun pun kecewa dan mengajak Hejin ke kota lagi. Tapi Hejin menolak. Ia pun keluar rumah dan bertemu dengan Dusik. Dusik memberi nasihat lagi agar Hejin beradaptasi di desa ini, jangan disamakan dengan di kota, dan menyuruh Hejin besok untuk membagikan kue beras dan meminta maaf kepada warga sekitar. 사람 누구나 다 실수를 해. 괜찮아. 걱정하지 마. 그러니까 공평하게 쌤쌤이라고 치고 앞으로 잘 해나가면 돼. 오늘 개업동은 돌렸어? Hejin membagikan kue beras kepada warga, tapi warga masih marah dan kecewa. 여기 좀 가세요. 죄송해요. 입니다. Ketika akan pulang, Hejin bertemu dengan anak pemilik restoran dan temannya. Ia menitipkan seekor landak. Anak ini bernama Bora dan Yijun. Bora dan Yijun akan mengambil landak ini setelah kontes pelajaran selesai. Setelah pulang ke rumah, Hejin merawat landaknya. Misun pun kaget karena Hejin tak pernah merawat binatang. 도대체 여기서 누가 너한테? 우쭈쭈. Pindah ke kafe, Chong Jae yang masih galau karena ucapan Hejin kemarin. Dusik pun datang menanyakan kenapa membatalkan acara hari ini. Chong Jae menjawab kurang enak badan. Di sela itu Chong Jae membereskan minuman sisa pelanggan yang tidak diminum. Tapi anak ini malah meledek. Ya karena kopi buatan ayah memang tidak enak, membuat Chong Jae sedih lagi. Oh iya, anak ini bernama Juri. Ketika Dusik membuang sampah, ia menemukan kaset, terus disimpan. Kaset ini berisi lagu Chong Jae. Esok harinya Dusik mengajak Hejin ke balai desa untuk meminta maaf kepada semuanya. Karena membagikan kue beras pun tidak cukup, tapi Dusik malah pergi dan menyuruh Hejin masuk sendirian. Di dalam balai desa semuanya masih membicarakan Hejin. 우리 슈퍼를 구멍가게 취급하고 공진더러 시골이래요 시골. 안녕하세요. Hejin masuk di sela-sela perbincangan, dan Dusik pun masuk di belakangnya, membawa kardus besar berisi makanan-makanan yang dibelinya di toko kelontong milik Yun Kyung, yang membuat Yun Kyung senang. Penjelasan dikit ya, Yun Kyung istri teman Dusik bernama Gemcul, punya anak namanya Bora.
gadis berambut pirang ini. Nah, yang ini namanya Ibu Namsuk, pemilik restoran Tionghoa. Dia juga janda, tak punya anak. Kalau ini si Pak Pol yang menjaga desa Gongjim atau babinsannya lah, namanya Emcul. Lanjut, Dusik mempersiapkan cemilan itu yang katanya dibelikan oleh Yejin untuk rapat sebagai permohonan maaf kepada semuanya. Setelah selesai rapat, Dusik mau mengantarkan Yejin ke rumah. Di jalan Dusik meminta Yejin untuk mengulurkan tangannya. Yejin bingung seperti mau diberikan sesuatu, tapi ternyata kertas bon makanan tadi yang Dusik menyuruh Yejin untuk menggantinya. 12만 5천 원? 이것저것 담다 보니까 금방 그렇게 되더라고. 아니 물어보지도 않고 이게 뭐 하는 짓이야? 아, 고맙다는 표현이 너무 격하시네. 저 간다. 나 분명 경고했어. 경고 받았어. Akhir pekan pun tiba. Rapat kemarin warga di desa disuruh gotong royong membersihkan desanya. Tapi Yejin malas dan tak datang tepat waktu. Akhirnya Dusik memanggilnya untuk datang. Yejin berbohong dirinya sedang sakit. Tapi Dusik langsung mengambil alat tes pengukur suhu tubuh sehingga Yejin tidak bisa mengelak lagi. 저체온증이 아닐까? 빨라 안 나와? Hari berganti, Yejin kedatangan pelanggan pertama yang akan memeriksakan gigi. Temannya Dusik, si Pak Pol. Misun jadi salah tingkah karena si Pak Pol ganteng. Ternyata Pak Pol datang ke sini karena rekomendasi dari Dusik. Oh iya, di sela waktu Dusik juga menjaga kafe. Pokoknya apapun yang lakukan, ia juga ahli dalam membuat kopi. Kopinya enak, bahkan Chong Jae meminta diajari. Klinik Yejin semakin ramai, semakin banyak pengunjungnya. Yejin menyadari bahwa selama ini ia dibantu oleh Dusik. Ia pun berencana menemui Dusik. Di depan kafe, Yejin bertemu dengan Chong Jae dan meminta maaf. Ia sudah mendengarkan lagunya dan bagus. Chong Jae pun senang. Ia memberitahu Yejin kalau Dusik sedang berada di dermaga. Setelah bertemu dengan Dusik, Yejin berterima kasih berkat dirinya kliniknya rame. Tapi Dusik tak mendengarkan karena hembusan angin dan ombak. Dusik meminta Yejin mendekat dan naik. 쪽이 옳다는 건 아니지만 뭐 어느 정도 일리는 있는 것 아, 같고. 뭐라 그러는지 안 들려. 와서 얘기해. Dan episode 2 pun selesai.